Jadi gua bener-bener udah gondok banget guys ya. Kita dapat kabar kurang mengenakan ya di dunia hobi pergundaman terutama ini. Ya, dunia perhobian itu udah rusak, udah kacau, udah toksiknya ya. Seperti scalper, goreng sana goreng sini, hobi TCG juga udah selesai. Ya kita ngomong everything lah ya, semua itu semua. Dan gue juga udah speechless banget. Dan ini makin lama makin parah. Oke, jadi kemarin kita ada kejadian agak mencengangkan ya. Oke, gue pernah beberapa kali bahas beberapa toko yang kena masalah seperti ini. Orang beli barang ori tapi diretur barang KW. Kita pernah ngebahas yang soal masalah EV Hobby kena juga. Terus J-Shop kena juga. Dan sekarang Drakuli korban baru. Mau berapa banyak lagi gitu loh. Dan kasusnya itu ada lagi nih. Orang itu kalau nggak salah beli beli HG RS78. Oke, itu cuma 200 ribuan aja sih. Begitupun, bayangin, kasusnya seperti ini aja pun masih mau ngegocek toko, cuy. Gue bingung. Makanya kenapa gue bilang, orang-orang ini miskin sih. Miskin mental, miskin akhlak, miskin harta, miskin segalanya sih menurut gue sih. Lu kalau nggak mampu beli, nggak usah kayak gitu. Kalau memang lu rasa keluarin uang 200 ribuan aja susahnya, bukan main berat, bukan main, nggak usah kau beliin. Nggak peduli sih, lu mau cewek atau cowok sih. Lu tetap bajingan sih menurut gue sih. Dan lu tetap bangsat sih menurut gua sih. Karena kenapa? Lu merugikan toko, terus merusak nama baik toko juga. Ya, jadi gua nggak mau tahu sih lu punya anak berapa lah, nggak peduli gua mau beli kasih anak lu atau apa, kayak yang mau gua bilang adalah lu bajingan. Lu kampret, lu persetan. Lu itu gini ya, hobi kita dunia ini udah dunia hobi ini udah mulai parah, cuy. Tolong jangan memperkeruh keadaan lagi, cuy. Ya, ini scalper aneh-aneh nggak jelas juga udah makin banyak, tambah banyak. Lu kayak gini lagi, ingat ya, oknum gini bakal makin banyak, cuy. Ya, jadi gue tuh sangat ngejinx ya orang-orang seperti influencer-influencer itu juga. Yaitu salah satunya masalah dari mereka juga ya. Oke, kayak Pokemon TCG lah, mereka goreng lah itu semua. Itu lu tau gak sih itu merambat kemana-mana. Ekosistem dunia perhobian itu jadi rusak. Dan nanti kalian bakal lihat video terbaru gue juga. Ini berdampak sama mental pemilik toko juga loh. Di Singapura itu udah kejadian satu. Nanti kalian tungguin videonya. Gue udah bahas di sana videonya. Dan gue bilang sama kalian dampaknya apa. Jangan saya enak jidat kalian. Kalau nggak punya duit, jangan kalian beli. Karena kita ngomong masalah hobi gini bukan setahun, 2 tahun. Enggak. Kita di hobi ini aja udah dari tahun 98, cuy. Lu bisa nggak bertahan sampai... Gue nggak tahu ya, lu 3 tahun ini belum tentu bertahan, cuy. Coba teman-teman komen di kolom komentar. Kalian tahu kasus ini nggak ya? Oke, jadi gue ada 2 kasus. Kasus pertama Drakuli dulu. Nanti kasus kedua gue bakal up ya. Oke, jadi ini kan kemarin kan kasusnya kan Drakuli udah up. Ya di media sosial mereka, di Facebook, bahkan sampai di Instagramnya juga. Dan gua ada coba ngobrol-ngobrol sama Drakuli soal ini ya, dan gue coba nanya keadaan mereka juga, karena Drakuli kan boleh dibilang kan salah satu toko favorit kita dan toko yang sering gua rekomendasikan buat teman-teman kalau mau belanja barang, terutama barang-barang eksklusif ya. Apalagi di sana banyak barang-barang yang lumayan oke harganya ya. Oke, jadi seperti ini. Ini demi menjaga privasi juga, jadi gue gak bakal ngasih lihat ya. Jadi Drakuli udah post di sana kan, nanti kalian bisa baca. Update-nya banyak banget di Instagramnya, bahkan di Facebook juga. Jadi dia ini oknum satu ini, si cewek ini, katanya awalnya belinya mau buat anaknya, terus tiba-tiba dia bilang, terus tiba-tiba kan gini, diretur barang KW. Nah habis itu Drakuli, gue baca di sini, coba dikontak orangnya, nggak ada kabar. Tiba-tiba setelah viral, baru orang balik kontak. Dia bilang apa? Katanya, halo kak, ini saya ini ya. Oke, gue bacain ya. Bagaimana jika saya sudah konfirmasi menerima barang tersebut, tiba-tiba marketplace-nya, toko orange, saya ke-logout kata gitu loh. Saya tidak tahu yang ngelakuin siapa. Barang sudah saya terima, tapi saya tidak mengajukan pengembalian barang, atau bisa kirim nomor rekening nggak kak? Saya transfer harga Gundamnya lagi. PPP, tolong dibalas WA saya kak. Makasih. What the fuck? Lu baca gitu aja udah, what the fuck man, siapa mau logout akun lu? Ya logika lah, lu kira kita itu anak kemarin sore? Enggak anjir. Lu kalau nipu aja bilang udah, nggak ada kayak gituan. Jadi order siapa? Orderan fiktif, nggak mungkin. Kalau orderan fiktif kenapa lu tahu? Harga Gundamnya berapa, saya transfer aja lah kak ke nomor rekening Gundamnya. Jadi yang retur siapa? Itu gue bilang. Kalau teman-teman mau nonton, mau tahu lebih banyak, ke Instagramnya Drakuli ya. Nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Kalian baca di sana semuanya. Kalian pasti bakal surprise, man. Gue udah baca-baca semua. Ini orang, oknum ini, satu ini, itu berbelit.
Nggak mau salah. Cemas dia, karena kenapa? Alamatnya udah ketahuan kan? Alamat udah ketahuan. Beberapa viewer kita di sini udah mata-matain juga cuy, kayak kasih tau gua, "Bang, dia tinggal di sini Bang, kayak gini kayak gini." Wah, gila cuy, hati-hati ntar diparani sama mereka cuy. Gini, lu yang bikin ulah, lu mesti tanggung jawab. Dan ingat, lu sudah mencemari nama baik Drakuli juga nih secara nggak langsung. Oke, dan ini sangat luar biasa, parah banget menurut gua. Kasus-kasus seperti ini harusnya udah nggak ada lagi sih harusnya. Tapi semakin lama semakin seperti ini semakin bakal banyak ya. Jadi buat seller-seller be ready ya. Terutama oknum-oknum ini yang FOMO ya, yang normis-normis FOMO ini. Gua sih memberi himbauan buat teman-teman. Kita sudah mulai boleh gatekeeping sih. Oke, kita udah mulai boleh gatekeeping oknum-oknum ini. Bang, bagaimana kita bedakan orang FOMO yang normis sama orang FOMO yang passion? Nah, FOMO ada dua tipe. Yang satu passionate, satu yang normis. Normis itu cuma beli 1-2 biji udah selesai. Oke? Kalau yang FOMO passionate, dia itu bakal ngebeli item-item ini dan dia itu merasa, wah, gue cocok banget sama hobi kayak gini. Dari namanya FOMO jadi jadi suatu kebiasaan, jadi permanen, kita ngomong seperti itu. Jadi permanen hobi jadinya gitu. Dan mungkin bisa bertahan sampai 5, 10 atau 20 tahun bahkan kita ngomong. Ya 10 tahun ke atas lah kita ngomong seperti itu. Nah, jadi teman-teman tuh mesti mikir sampai sana. Jadi kalau yang kita gatekeeping itu adalah orang-orang yang songongnya bukan main. Udah miskin, udah mental miskin, arogan lagi. Itu yang kita gatekeeping. Jadi gue udah mulai hari ini, gue dari kemarin gue udah bilang, mulai hari ini gue kasih tau teman-teman di sini semua juga, mulai lakukan gatekeeping. Gatekeeping scalper asu juga bajingan. Gatekeeping orang-orang FOMO normis. Gue nggak mau tahu kalian tuh dari hobi apa aja. Mau dari hobi diecast kayak maybe TCG kayak Statio kayak apapun tuh semua lah. Yang penting adalah hobi yang harusnya itu akur ya, bisa mempertemukan banyak orang, gather jadi satu, bisa bertukar pikiran, networking atau everything lah. Mulai hari ini gatekeepingin. Kalau kita nggak gatekeeping, ini bakal menjamur. Dan masalah bakal tambah banyak. Jadi mulai hari ini gue bilang, gatekeeping. Gatekeeping. Jangan kita tiap kali diginiin kita diem. Kali ini kita lawan. Gatekeeping. Oke, jadi gue udah bilang ya, kita tuh udah mulai hari ini kita gatekeeping. Per video ini diupload, gatekeeping. Suarakan gatekeeping. Say no buat si FOMO. Say no buat mereka semua. Udah terlalu parah ini. Dan untuk newbie biar supaya nggak dibodoh-bodohi, kalau nampak barang agak kemahalan atau agak digoreng tinggi, lu mesti ngecek dulu di online, cek di marketplace atau toko-toko terpercaya yang biasa gue tahu kalian kayak Drakuli, Multi, Evi Hobby, Hobby Japan. Kalian cari tahu. Bahkan kalau figur-figur anime pun lu bisa coba ke Key Hobby Shop atau Ayomart yang baru itu. Masih banyak, gue udah rekomendasikan toko. Cek harganya, make sense atau enggak. Kalau gorengan, kau gatekeeping langsung itu toko. Seller, itu berarti scalper tuh, bukan seller cuy. Itu gatekeeping langsung, kita wajib gatekeeping. Again, hobi jangan dipura-purandakan. Kita diam, tapi makin lama makin menjadi. Kita lawan kali ini cuy. Ya, oke. Jadi untuk masalah kasus Drakuli yang mau tahu lebih lanjut, mau kepo ke dia punya Instagram ya. Jangan lupa say hi buat mereka juga. Kalau mau belanja silahkan belanja. Lagi ada diskon tuh guys. Ya, oke, parah banget. Ya, diskonnya gede pula, buset. Anyway, jadi ke depan ini bagaimana? Nah, ini gue juga mau titip pesan nih buat marketplace ya. Terutama toko orange ini. Ataupun toko hijau atau apapun itu semua lah. Gue menghimbau supaya memberikan perlindungan kepada seller juga. Seller yang beneran seller ya, bukan abal-abal ya. Seller yang benar-benar udah dapat track recordnya udah lama ya kita ngomong ya. Drakuli sudah ada sejak tahun 2006. Belum ada marketplace aja udah ada mereka cuy. Jadi please buat teman-teman yang di bagian marketplace ya, tolong kasih perlindungan kepada customer juga, seller. Jangan customer doang. Bayar itu juga lebih banyak mana? Bayar atau seller? Anjingnya. Ya maybe bisa jadi balance. Tapi ya please make it fair kita ngomong. Kalau nggak gini kan merugikan toko ketebarannya kita ngomong seperti itu. Ya. Oke. Itu yang pertama.
kita lakukan gatekeeping untuk orang-orang FOMO najis ini ya, normis ini. Nah, masalah kedua, ini gue mau kasih tau kalian, ini beruntun banget. Gue dapet kabar, ya, ini sebenarnya sih dari Facebook, ya. Ini sebenarnya dari Facebook, oke. Bentar, gue mau buka. Ya, ini kalau misalnya teman siapa nih nonton video ini ya, bro, siapapun itu, gue izin ya, oke. Ini gue minta izin dulu. Tapi gue bentar gedein aja dulu nih. Gue minta izin dulu, gue gedein dulu aja ini ya. Gue minta izin ya. Oke. Nah, ini dia soal ini. Jadi ini dari bro ini Gilang ini ya. Oke, jadi ini memang lagi viral banget ya soal masalah ini. Jadi seperti kalian ketahuin, gue pas baca ini juga what the fuck. Jadi gini. Ini kelihatan banget orang yang sell barang ini ke dia, si bro Gilang ini, itu adalah orang FOMO. Dia nggak tahu dia beli apa, dia nggak tahu dia beli item apa, dia jual, gitu loh. Dan gue nggak tahu dia jual harga berapa. Tapi di sini coba gue baca ya, dia bilang di sini apa? Si korban bilang gini, ada lem itu diinfokan bukan dibilang miss setelah barang sampai. Kalau patah aja masih bisa diperbaiki. Dilemati, mau diapain? Mana bleber kemana-mana, sedalamnya ke lem gitu loh. Kecewa, update seller sudah refund sesuai apa yang dana yang saya minta. Terima kasih, ada pertanggungjawabannya. He hasn't even apologized so he probably won't get anything from this. Ya, jadi dia nggak ada minta maaf juga, kurang ajar sekali. Poinnya apa? Minus ya diinfokan. Foto itu nggak bisa menjelaskan keseluruhan kondisi. Minus di dalam itu tidak bisa kelihatan hanya dari foto. Apalagi bayarnya tanya sebelumnya. Sewangi-wanginya pun deskripsi itu penting, ya. Kedua, poin keduanya apa? Ditulis seperti ini. Packing standar minimal dikardusin lagi. Bubble plus dus lebih baik. Dalamnya jangan asal taruh gitu aja. Selama perjalanan itu pakai kebanting, bertumpuk di smackdown kurir, nggak di bubble minimal, diganjel koran biar padat dalamnya, biar nggak mental-mental di dalam selama perjalanan. Jadi ini gue bisa bilang si bro Gilang ini ya, gue sih turut prihatin sama lu ya, Mas Bro ya. Oke. Lu mau berhobi, lu mau enak, lu mau coba cari alternatif, mungkin beli barang Bandai agak murah gitu, tapi anjingnya ketemu bangsat juga, bajingan kayak gitu. Jadi orang yang jual ke dia ini bisa dibilang tuh orang FOMO. Dia nggak tahu dia beli apa, mungkin dia nggak suka, mungkin patah, dia itu cemas. Itu kan ketara banget. Rakit Jakku, men. Jakku dari Gundam itu udah paling gampang loh. Dan lu patahnya ketara banget, orang newbie nih. Ini noob ini. Nggak ada orang patah kayak gini cuy. Ini noob. Ketara banget ini noob cuy. Noob itu bisa ketara. Patah-patahnya itu daerah-daerah yang nggak seharusnya patah. Itu newbie, itu FOMO. Gue nggak tahu orangnya siapa. Ya, tapi again yang jual jadi gue bilang sama teman-teman, jangan tergiur sama harga second kalau belum terjamin. Oke, karena second itu juga 50-50 tuh, agak gambling itu. Gua sering jual barang gua. Kadang gua mau bikin space gua lebih luas lagi. Oke. Gua bikin space lebih luas lagi. Kenapa nggak bisa nge-zoom ini? Oh, bisa. Oke, bikin space lebih luas lagi. Ya, jadi gua jual ke teman-teman di sini. Kalian boleh nanya mereka cara packing yang bagus bagaimana. Sampai ada yang bilang sama gua kayak gini. Kok, gila ya, ini barang second loh. Lu packingnya kok sampai segitunya gitu loh. This is what we call what? Empathy. Itu namanya pendekatan holistik. Lu kalau mau ngejual barang second, meskipun itu barang second, udah dirakit, lu mesti tetap menerapkan prinsip holistik. Lu kalau nggak prinsip holistik, ya berarti lu tuh memang anjing. Lu nggak mikirin orang, kalau patah gimana? Kecuali udah bungkus bagus-bagus, tiba-tiba patah, ya itu no choice. Mungkin memang perjalanan kurirnya lempar sana lempar sini. We never know itu terjadi. Memang itu ada banyak resiko seperti itu. Tapi setidaknya punya effort dikit. Ya, cuman ini kelihatan banget nih orang FOMO. Udah pasti orang FOMO ini ngejual. Makanya gue bilang orang-orang FOMO ini bisa kita gatekeeping sih. Jadi ini buat teman-teman semua di sini supaya nggak kena kejadian yang sama seperti Bro Gilang ini juga ya. Oke. Mulai sekarang wajib bikin gerakan gatekeeping. Bikin hashtag atau apa kayak stop FOMO. Hashtag gatekeeping FOMO. Terserah mau FOMO apa. Tergantung lini hobi kalian masing-masing. Mau TCG, mau Gundam, mau diecast,
mau figur-figur anime atau wibu-wibuan atau apapun terserah. Bikin hashtag stop FOMO. Atau kok nggak gatekeeping FOMO aja, kita ngomong aja. Lebih gila sih. Jangan bilang stop FOMO. Gatekeeping FOMO normis. Baru hobi apa aja? FOMO normis Gundam, FOMO normis Pokemon, TCG. Kita gatekeeping. Jangan kasih mereka masuk ke dalam dunia kita. We have enough. I'm fucking tired of this. Oke, jadi kita laksanakan gatekeeping ini. Ini project gatekeeping ya. Jadi gua himbau kalian lakukan gatekeeping now or never. Kalau enggak kita bakal makin kacau nanti hobi ini. Ya, oke. So, gue mau ngomong itu aja, dan sekali lagi gue bilang gue turut prihatin sama Drakuli sama bro satu ini ya, karena peristiwanya beruntun itu. Dan yang mau gue bilang itu semangat tetap ya buat teman-teman dari Drakuli ya. Ini jadi maybe jadi experience ya. Nanti bisa diperketat lagi di sana juga. Kalau memang marketplace nggak mau tahu ya kita yang perketat sendiri nanti gitu ya. Dan buat si Bro Gilang ini gue turut prihatin sekali lagi, dan lu kalau bisa sih gue saranin ya bro ya, kalau bisa cek bagus-bagus dulu deh. Kalau barang second itu kok gue rasa sih agak berbahaya sih. Bagusnya kalau bisa kita nabung lebih untuk beli barang baru aja langsung sih ya, karena barang second juga bukan solusi kalau menurut gue ya, kecuali bener-bener lu butuh banget baru lain cerita, atau mungkin kayak untuk custom kayak atau apa kayak lain cerita. Oke ya, kalau nanya gue, bang jadi lu punya item mau lu jual nggak gue, sementara gue nggak lepas gue punya barang dulu. Oh ya Tuhan gue, ya udah gitu aja ya, gue bilang kayak gitu ya buat kalian semua. Jadi tetap semangat, take care, tetap berhobi, passion ya, dan tetap lanjutkan aja lah, mau kilaf apa aja lah ya. Ya selama kalian senang, gue juga senang kok ya. Oke, sampai jumpa, take care, see you and stay healthy, bye bye.